kamera udah ada stabilizernya masih aja goyang. Iya, siapkan mental, kamera masih recording mas. Gas terus mas. Seru juga John. Seru juga John. Ibu aman bosku. PCX hadiah mama, ketar-ketir. Aman. Aku masih melihatmu, aman. Ada orang nuntun motor, mogok. Tak monolek. Iya. Biar bisa ngebut. Satu-satu, gantian satu-satu. Nah, aku tawon nih PCX. Arep aman kok. Temenan? Iya. Ya, ini. Curang-curang Mas. Situasi terkini di Pulau Sari Gang Bangun. Maksudnya mana nih kan? Apa nih? Desanya mana tadi kan? Ngene desane isi melone Kabupaten Pekalongan. Apa mau gitu? Aku ora ngerti kelalen. Mulyorejo. Sebelum ini belum Mulyorejo, Le. Ini berarti masuk Karangjombo. Gigi cilik, gigi siji. Karangjombo. Ya bisa dilihat keadaannya. Ini sungainya juga bercampur warna merah. Campur warna merah karena juga ada untuk batik. Anak-anak di situ tuh. Nah, cewek ayu ini. Gas kenceng, gas pantai. Banyak Pak. Butuh seorang istri Pak. Yang lain minta logistik, kamu minta istri. Yang lain logistik atau minta istri aja Pak. Iya. Dari mana Pak? Gawat di kamera siapa? Ya? Ini painan pernah apa? Trekking, John. Oh, siap. Bukan nyala, Bisa disenggol. Ini guyonan sini bahaya ki. 10 juta men.
karena memang komitmen dari berbagai tidak mengeluarkan seperti itu. Tidak boleh ada yang saling salah menyalahkan. Jotos-jotosan. Laju kecepatan 0,5 kilometer per jam. Pak, HP-nya kecemplung. Mati nggak, Pak? Belum. Tunjukin, Pak. Patah ini saya kok. Iya, matiin aja dulu. HP-nya kecemplung, guys. Kok bisa kecemplung? Lolos. Oh, rasa mati ya. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Mati. Terus. Ya, pengamanan. Oh, jadi jalan sih Mas, tapi segini ya belum tahu yang bulan ini. Yang bulan ini belum tahu. Cuman belum ada apa? Pokoknya harus diatasi dengan kuat satu. Kok malah dicopot, deh? Andep. Udah petel selesai. Langsung menek. Namanya Pak Sinten? Nama Wahidin, Aidin. Ya. Berarti profesinya sebagai petani tambak. tambak. Ya. Oke. Pak, bisa diceritakan untuk kondisi cuaca seminggu terakhir, Pak? Ini untuk seminggu ini kan cuaca curah hujan masih besar. Ini sungai juga tambak sekarang ya kondisinya kurang bagus karena airnya keruh semua. Sehingga ya kita terpaksa dari petani inisiatif lah untuk apa sebelum ada banjir bandang kita terpaksa dipanen. Jadi idealnya harusnya dipanen umur berapa? Ini dipanen umur berapa, Pak? Kemarin kalau kita itu kan umur 6 bulan gitu, panen. Ini kemarin panen terpaksa kita umur 5 bulan kita panen, Pak. Ini kalau boleh ditaksir kerugiannya mencapai berapa, Pak, dengan kondisi seperti ini? Kalau ini kita kan belum ada kerugian karena belum ada banjir bandang seperti yang tahun waktu petung banjir itu. Ini belum ada, cuma kalau kita kalau ini bibit, kalau sekarang bibit aja bibit pada mati ya, karena airnya pada keruh total, itu keruh, kita kerugian di bibit ya, biasanya seperti itu. Berarti ini walaupun dipanen di umur 5 bulan tapi tidak ada kerugian berarti, Pak? Ya kurang lah, bobotnya kurang. Biasanya kita target misalkan 1 bulan lagi kita panen hampir 4 ton, ini kita panen paling 3 ton seperti itu. Harusnya 4 ton, tapi karena ini lebih cepat 1 bulan hanya jadi 3 ton. 3 ton lah. Oke, berarti ini kendalanya untuk saat ini tadi apa, Pak? Kendalanya, Pak? Kendalanya kita kan air itu dari atas kan keruh semua total, sehingga pertumbuhan ikan ya kurang seperti itu, Mas. Juga kadang ada banyak yang mati karena seperti itu. Ya diprediksi bisa tebar bibit lagi kapan, Pak? Ya kita tebar bibit ya nunggu ini, Mas, nunggu cuaca baik, airnya jernih seperti itu, sekitar 1 bulanan lah. Bulan 3 awal itu baru kita bibit lagi. Kalau ini dipaksakan bibit kita ya nggak berani, Mas. Biasanya bibit itu kalau kita ditampung di tampungan itu banyak yang mati kalau seperti ini karena cuacanya buruk, airnya atis, terus keruh seperti itu. Pak, mungkin ada harapan nggak, Pak, kepada pemerintah, Pak? Ya kita memang dari situ ya, dari petani ya, khususnya petani ya, kita mohon bantuannya seperti itu. Kemarin saja kita banyak bibit yang mati lah, mungkin ada bantuan bibit atau bibit bandeng, terutama kan di sini kan sektor bandeng, penghasil bandengnya cukup lumayan banyak, Pak. Itu bertonton itu kalau nggak salah, itu seperti itu. Kalau boleh tahu
Ada berapa sih Pak petani seperti Bapak di sini Pak? Banyak sekali Pak di sini ya. Dari itu ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Ya sekitarnya kalau kita di kelompok kita itu ada 10 satu kelompok itu ada 10 orang ini yang di sini. 10 orang, terus di beberapa teman-teman lagi ada yang kelompok lain seperti itu. Ya banyak, sekitar kalau tidak salah ya hampir 20-an orang lah lebih ya. Totalnya Pak ya? Nah lebih ya. Itu satu kelompok kita kan, satu kelompok saya itu kan Podakan Adimina itu kan anggotanya 11 orang itu Pak. Ya. Artinya nih semua yang petani ikan masih ada kendala artinya Pak ya? Nah ini kalau bibit ya kita tunda dulu, belum berani seperti itu, belum berani bibit lah. Kalau yang besar ini malah ketakutan, terpaksa kita angkut. Aneh. Nah, seperti yang kemarin aja kan kita waktu petung itu banjir itu kan banyak, itu kan pakainya sekarang kita pakainya jaring waring Pak, seperti ini pakainya waring semua, enggak pakai pematang, enggak pakainya waring semua. Kalau kendala banjir bandang seperti yang kemarin ambruk semuanya, kita mau panen ruginya malah besar seperti itu. Ya terpaksa kita sebelum kemarin ya terpaksa dipanen seperti itu sebelum ada itu Pak, seperti itu. Mungkin ada informasi lain Pak yang ingin disampaikan Pak ke penonton mungkin, ke masyarakat. Ya ini kan memang di cuaca ya, kita yo baik kemarin itu cuaca yo jaga alam lah seperti itu supaya tidak terjadi banjir bandang seperti itu. Memang banjir seperti sekarang ini ya, kerugian kita banyak sekali seperti itu. Siap. Ada lagi atau cukup? Cukup Pak. Ya. Nanti namanya siapa Pak? Maaf. Wahidin. Wahidin. Iya. Petani mana tadi Pak ini? Sini Mulyorjo. Desa Mulyorjo, Kecamatan Tirto. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Jurnalis standby. Gimana Pak? Keadaan HP Anda? HP-nya koit. Mendingan semangat. Awet besok nembek gimana? Tak salah pemalas itu. Kata-kata hari ini Pak. Ini jam 4 sore. Nasi pertama hari ini yang saya makan. Alhamdulillah. Kesel. Gila tak sama hijau juga sih. Sorry Kim. DPR provinsi. Oi. Apa piro mati Mas? Tahu juga ini. Ini mau di bangku ya. Kok ada mau ora nambah niki, anda masih terus ya banyak. Coba dulu kok. Lang pati oleh arah begini. Terus video kan? Terus video kan? Yes. Yuk. Siap Bang. Komandan. Bang, kabar? Alhamdulillah. Pindah. Bang. Siap. Siap Bang. Ini dapur umum ini. Pos sementara. Untuk sementara.
Berapa yang ngungsi mas? Yang ngungsi berapa orang mas? Kalau sini memang banyak pak. Ada yang masih tak di rumah warga cuma tinggal aja. Oh gitu. Rumah di saudara-saudaranya gitu ya. Nggak mau pak, apa di sini. Jadi mereka tuh menetap di rumah, sama kalau memang rumahnya tidak bisa ke masjid, kalau enggak ke tempat yang memang aman. Yang masjid itu sekitar sini ya? Iya, masih di satu desa. Kalau dibawa keluar itu nggak mau. Karena itu juga tuh Iya. paling yang masih ada PPG lah. PPG ya. Yang dibutuhkan apa? Duduk mas ini. Duduk. Yuk. Oke. Iya Yos. Cuman kan karena kemarin yang terlalu yang besar itu selatan, yang utara itu nggak terekspos. Oke. Siap. Ya Allah. Ya gini ya. Wis podo wae, Bos. Salat ini. Kebutuhan apa lagi Mas Ridho? Kalau kita sih masih itu kan kemarin sudah dapat bantuan pinjaman pompa. Terus kan karena kemarin juga dari Pemda itu kan mintanya dilibatkan karena sini kan masih statusnya pindah. Oke. Tahu kelanjutan seperti apa. Karena kalau masih statusnya pinjam dari Pemda katanya nggak bisa. Ya bisa. Masih operasional untuk Oh iya, Ben. listriknya. Oh gitu. Oke. Kalau ini listrik ada 3 pas nggak sini? Ini 3 pas. Ini 3 pas oh. 3 pas. Ini dari PLN. Sisi hijau lagi cerai. Lagi kan jalan enggak? Lagi mati kok. Oh pulsanya entek mesti kan? Ya, oke berarti listrik ya satu ya kebutuhannya. Lek beras? Juga sudah ada bantuan dari Berapa kilo? Cukup betul? berapa? Terong karung. 5 karung. Berarti sekitar 50 karung besar. Nah ini aku dari Semarang lagi beras jalan ke sini 500 kilo. Rencananya mau tak taruh sini 200 kilo. Go Karangjaumbo, Korongatus 150, Pesanggeran 150. Tapi besok atau lusa mungkin tak datangin lagi sekitar 1000 paket tapi sembako kalau itu. Jadi bisa dipakai kayak. Cuman aku lagi tadi menentukan titik sentral antarnya di mana. Nah barusan kan drivernya telepon. Tak kon ngantar ke sini mereka bingung kan mobilnya Straga gede gitu Mas. Orang mlebu to ning kuwi to mau. Trek Straga iki lho gede Mas. Wong muat 2,5 ton kuat to, berarti gede to trek itu. Tronton gitu buat tronton. Lah mulane iki barusan dia udah mau kita jemput di exit tol. Tak apa-apa toh, kita nyewa mobil gak apa-apa. Engko jam piro? Engko mobil sewane tak bayar aku. Iya toh, gue dun kayak gini 200 kilo sih. Gue sarang jumbo 150. Yang dapur umum ini dapur umum kan toh? Lihat lihat. Oh. Tegal Doa. Oh iya Tegal Doa. Apa Tegal Doa sih gak apa-apa Sanggeran kok ora apa-apa. Sing penting ana distribusi nih. Tapi besok apa Mas yang Dinsos Tegal Doa tak kirim ke Dinsos Mas. Jenengan apa Tegal Doa? Jenengan pundi Mas Tegal Doa? Sing ngungsi oke Mas. Mriki. Mumpung pas nang kene. Udang sukun. Oh iya. Biasanya sini ada mobil yang bisa disewa nggak sini? Ono duplak Mas, duplakan bisa ya. Nanti tak sewa aja. Jibuk beras ning kuwi ning kono tok ning ngendi? Pantura apa, Pak? Pantura. Ana nang exit tol Setono. Ah, ngono butuh tanda tangani wae. Heeh. Jenengan berarti desa Mas. Tegal Doa. Selatan ya. Oh. Apa juga? Mau warga kayak sekalian wae. Pempes bayi. Lah makanya aku kesini tadi dalam rangka asesmen kebutuhannya apa baik. Pempes bayi ya. Si. Masukkan kita telepon. Ya pakai sembako nggak begitu penting ya, mungkin ya. belum dipentingkan ya.
Pempes ya anu ya. Penting semua. Kan kalau bayi pacar Pempes bayi ya. Bro, sentral ben ae gini, nek dalan iki ngidul banjir Mas. Mobil kelem ya? Enggak sih, cuma Mungkin ibu mau anu setelah lepas mobil gelebek ngono. di atas untuk dewasa sampai Wah, ngeri berarti dong. selatan. Aduh parah. Makanya kan motor lebih milih lewat sini, Pak. Nggih. Lewat sana mati semua. Ya wis Ya ampun. Tapi ini dapur sementara sini nih ya. Belum ada yang ngedrop apa-apa. Oh, ini yang di mobil turunin dulu. Aku tadi di mobil ada ini. Di anu ini dibawa ke sini nanti. Ini buat jalan. Apa itu? Buat jalan. Mana? Oh, maju lagi dikit. Aman kok di iso. Sedangkan aku Turunin sini aja di nanti di. Ya itu nanti ada beras, mie instan ada itu di mobil. Tapi aku beli di sendiri kalau ini. Kalau yang ini bantuan yang lagi tak bawa dari Semarang kan. Bantuan. Nanti yang di mobil turunin aja sini dulu. Kalau sini itu kan mungkin nggak terlalu dalam, cuman durasinya itu lama. So anu nggak sih? Pirang-pirang dino ya. Ngono ya. dari selatan yang selatan Terus masuknya ke sini. Yang sepacar ngono itu? Iya, udah surut sana di keliling sana. betul. pas pada mulai pada surut ya Wis Tanjung Sepacar kampus surut. sini sih tetap. Kene kan Tambah gede. Iya. baru di sono men. Ya kan ini ujungnya gini memang. Iya. Tapi untungnya lagi nggak air pasang banget, Pak. Makanya Iya, sini ini. nggak tinggi. Nek itu nek double ya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gini sungai tinggi kan disutekan gini ya, menutup ini ya. Enggak sempat melimpas gini kan? Oh, lo ber. Luber, Pak. Tembok itu pasti rembes semua. Iya, Jadi pernah kayak lihat. pancuran sewu. Enggak, Loh berarti Mas, nek sing nggon jenengan arah ke Sungai Pencongan gak ono Mas sing iso dipompo Mas. Oh kono pompo cili. Oh sing nang pinggir bentengnya ya. Ya kono rumah kono. Iya. Pokoknya besar iki. Iya. 500 kilo. Ini Mas Ridho, kalau yang dinas sosial tak kirim ke sini nggak apa-apa ya, titiknya di sini ya Mas. Dekat Tegal Doa sama sini ya. Sama sini. Nanti nggak tahu dapat paketnya berapa gitu. Anu saya mending iso di tinggo ngono lho. Besar lokasi ini sih sini ya. Alokasi bantuan. terisolir. Karangjombor terus mana lagi nih? Sanggrahan. TK PAUD yang kita prioritaskan tuh anak TK PAUD SD. Kebanjiran. Gitu apa namanya sih? Apa Mas sing nggo ngibur-ibur ki Trauma healing. Iya trauma healing, astagfirullah. Ya, trauma healing untuk Aku pernah yang pas dulu kita ngungsi di Kopindo semua itu tak kolaborasi sama Badut-Badut Pekalongan Kabupaten juga. Alhamdulillah mereka mau Kenapa soal bulat? Iya. Terus apa kok ada ini?
Dan saya penak arep dikon kirim batin atau 30 detik ah. Halo guys, ini kita sedang tugas liputan di wilayah terdampak rob. Nah ini kebetulan pas ada salah satu pejabat DPR provinsi ya. Ini bersama tokoh masyarakat itu yang mbak cewek cantik itu, satu tokoh masyarakat desa Mulyoharjo, Kecamatan Tirto. Ini seperti dilihat ketinggian air sampai 1 dengkul ya, atau selutut. Ini kabarnya sudah sekitar 3 hari sejak 17 atau 18 Januari 2026 ini. Gitu pemirsa. Nah ini orang Tirto, Tirto yang pesisir pasti kenal nih sama artis yang satu ini, Kakak Sonia. Oke, lanjut. Oke, bismillah. Kami bersama teman-teman ini dari Benowo Sekar, teman-teman Tegalrejo, dan teman-teman Tegaldowo, dan teman-teman LKPP Pekalongan. Hari ini 20 Januari berkunjung ke tempat banjir di Desa Mulyorejo. Alhamdulillah ini dalam rangka survei untuk asesmen kebutuhan dan juga langkah-langkah yang diperlukan ke depan seperti apa. Tadi juga alhamdulillah ada beberapa bantuan yang sudah kami dropping, hanya seberapa. Nanti menyusul malam ini akan datang dari Dinas Ketahanan Pangan, ada 500 kg beras rencananya untuk kita distribusi di 3 desa, dan besok insya Allah selimut, kemudian kasur dan lain-lain ada, tapi mungkin jumlahnya sangat terbatas dan sedang kami rencanakan untuk mudah-mudahan bisa ada bantuan Pampers begitu. Tapi kalau Pampers memang masih baru terdengar tadi kebutuhannya hari ini begitu ya, sehingga kemudian masih butuh persiapan. Nah dari peristiwa ini kita belajar yang pertama, manajemen kebencanaan kita yang sudah ditata dengan baik ini perlu ditingkatkan begitu ya. Jadi biar tambah ketika tanggap darurat seperti ini itu lebih cepat lagi, karena kita lihat sepanjang tadi kita jalan-jalan, warga memilih bertahan karena tentu lebih nyaman mungkin di rumahnya walaupun kondisinya banjir. Yang kedua berarti dari hulu sampai hilirnya aliran sungai kita itu perlu dibenahi. Yang jelas ini anomali iklim memang ya, banyak curah hujan tinggi, tapi juga tidak terlepas dari perlunya kita meningkatkan kembali ketutupan hijau di hutan wilayah hulu maupun di hutan wilayah hilir. Harapannya upaya-upaya yang terus dilakukan seperti teman-teman Benowo Sekar mempelopori hutan mangrove di wilayah ini terus diperkuat, dan teman-teman yang di hulu, teman-teman kemarin kami ketemu dengan Community Forestry, kemudian Soto Lanang, dan banyak teman-teman lain LKPP juga, itu untuk memperbaiki wilayah hulu juga perlu terus didukung. Matur nuwun, kami mohon perhatian semua pihak yang terkait, BPDAS, Dinas Kehutanan, untuk memperbaiki ini semua bareng-bareng, tanpa harus saling menyalahkan. Kita upaya bareng-bareng. Nah, dengan teman-teman Dinas Sosial, BNPB, BPBD, ayo kita bareng-bareng tingkatkan
kesiapsiagaan bencana kita di semua daerah di Jawa Tengah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitip, minta dibikinkan aja buat nasi bungkus. Iya, perkenalkan saya Kak Sania. Sini dari salah satu kepengurusan kelompok tani Banua Sekar Ekowisata Mangrove Mulyasri, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Tanggapannya untuk kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah saya mewakili dari tim Banua Sekar dan juga warga masyarakat Desa Mulyorejo ini sangat senang sekali atas kunjungan dari Pak Harun selaku DPR dari provinsi untuk dapil wilayah Pekalongan. Terima kasih atas kedatangan dan juga terima kasih atas bantuannya buat kami yang selama beberapa hari ini terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih di atas lutut orang dewasa. Mungkin informasi lain-lain yang perlu disampaikan? Untuk Desa Mulyorejo ini kebetulan desa yang paling ujung di utara dari Pekalongan ya. Ini kalau akses ke panturanya kurang lebih 1 km lebih, itu hampir lumpuh total karena memang tertutup oleh banjir yang ketinggiannya itu di atas lutut. Jadi memang aktivitas warga di sini hampir lumpuh juga karena untuk akses motor itu benar-benar tidak bisa sama sekali. Jadi memang kita untuk aktivitas seperti terisolir di desa ini seperti itu. Dan juga untuk kunjungan dari pemerintah juga ya, itu kurang untuk kesininya. Mungkin harapannya bagaimana? Harapannya untuk kita semua, terlebih untuk warga masyarakat Desa Mulyorejo dan sekitarnya, semoga kedepannya untuk Mulyorejo sendiri itu lebih tertata lagi ya, agar bagaimana sih mengantisipasi untuk bencana-bencana banjir sendiri agar tidak berlarut-larut, dan juga mungkin kita butuh support juga dari pemerintah, Pemda maupun dari segala presisi untuk bekerja sama terlebih dengan kita kelompok tani Banua Sekar agar lebih bisa produktif dan juga untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita untuk sekarang, terlebih untuk ekosistem dan juga untuk pembenahan lingkungan sendiri agar banjir tidak berlarut-larut terjadi dan tidak terus-menerus menerjang untuk terutama warga Mulyorejo sendiri. Kalau harapan kepada pemerintah mungkin pengen apa gitu? Untuk harapan ke pemerintah, kita sih pengennya mungkin pemerintah lebih support lagi ya untuk kita. Terus juga Mas udah.